Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan, silakan. Bang, boleh saya ngomong sama Bang Herman? Sama Bang Eh, Peti? oh, kirain Herman Herman mana? Oh ya udah, silakan, silakan ngomong. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Mana Bang sehat? Puji Tuhan sehat. Aman saya ini Bang kah? Aman, puji Tuhan. Dari thang. Bahasa Indonesia lah. Thì thả đùm keadaan pengaruh ring. Bahasa Indonesia. Saya tidak pernah mempengaruhi orang. Orang Aceh yang datang sendiri ke Emang tempat enggak, saya. tapi abang kan ngajak jumpa sama orang Aceh nih itu nanti di Lah, ujungnya saya ngaruh. ajak jumpa kan itu kawan saya itu, makanya saya ajak jumpa. Banyak orang Itulah Aceh yang minta pertama jumpa sama saya punya justru. kawan, nanti Abang ini Bang itu Fauzan tahu cerita nggak? ini Saya cerita kemarin itu. ke Aceh. Saya kemarin ke Aceh ya. Ap- Itu banyak orang Iya, Aceh saya jumpa tahu. sama saya. Itu tidak pernah saya ajak. Saya ajak mereka itu untuk masuk agama Kristen. Tidak pernah saya mempengaruhi orang. Saya kemarin itu mulai Iya, dari itu Langsa, kan. mulai dari Langsa, Biren, Sigli. Saya nginap di Sigli 2 malam. Habis itu saya ke Banda Aceh. Di Banda Aceh saya lama. Tidak pernah saya mempengaruhi orang. Saya hanya Enggak menceritakan, bang, saya bang. hanya menceritakan kepada orang yang saya jumpai, Yesus itu siapa. Itu pun kalau ditanya. Tidak mungkin saya menceritakan kalau tidak ditanya. Kenapa? Nanti kena hukum penistaan agama. Tapi kalau sudah ditanya, selangkah pun saya tidak akan mundur kalau ditanya. Bang Fauzan tahu warung kopi Atta di Banda Aceh? Kemarin saya dengan Bang JDP di warung kopi Atta. Lama ngopi di situ. Datang kawan saya ditanya, Saya enggak. benarkah kamu sudah murtad? Saya bilang sudah hampir 9 tahun saya murtad. Enggak, saya tidak percaya kata orang karena saya tahu kamu katanya. Saya jawab pertanyaan dia. Terus ditanyakan lagi, apakah menurutmu agama Islam itu jelek? Saya berkata saya tidak mengatakan agama ini jelek, agama sana tidak jelek. Baik, tidak. Kalau sudah ditanya, harus siap mendengar. Selangkah pun saya tidak akan mundur kalau sudah ditanya. Tetapi untuk mempengaruhi orang-orang masuk Kristen, bukan saya itu. Itu Bang Fauzan. Nah termasuk Enggak Bang bang, Fauzan. Kalau ini Bang saya Fauzan mau sedih. ketemu sama saya, ayo kita ketemu ngopi-ngopi. Oke, nanti waktu pulang ke Matang kan, WA saya atau chat saya boleh. Nanti kita jumpa di Matang mana. Saya orang Matang juga. Boleh, gak apa-apa. Saya Oke. kemarin makan sate matang di Grogol. Sate Paleh Matang sama Bang JDP, sama kawan. Enggak, Saya baru nanti balik kita dari jumpa Banda di Aceh. Matang aja nanti. Iya, nggak apa-apa. Waktu abang pulang ke Matang nanti kita jumpa sana. Saya orang Matang juga. Matang di mana, Bang? Saya di Pantiara. Oh, Pantiara, siap. Jadi Abang jangan pernah Tahu mengatakan. Pantiara? Nanti Abang lihat kalau ketemu saya, apakah saya mengajak Enggak Abang bang, masuk saya Kristen? gini bang. Dengar dulu, kasih saya waktu bicara. Oke, silakan, Dengar silakan. dulu. Ya, Saya silakan. sedih gini, apalagi sekarang abang udah viral di TikTok kan. Khawatirnya nanti ada anak-anak muda yang umurnya belum matang lah usianya. 18 tahun, 20 kan belum matang. Aku sedihnya nanti orang ini ikut kepengaruh. Itu ya aku sedih. Terus, saya boleh jawab, Ya boleh silakan. kenapa Abang sedih? Makanya dikatakan dalam iman Abang, apa dikatakan dalam iman Abang? Ku anfusakum wa ahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga iman. Jangan takut. Abang nggak tahu. Kami orang Kristen mendengar iman Abang sehari semalam 5 kali loh. Enggak kami takut. Dan tidak pernah kami takut terhadap anak-anak kami, putra-putri kami. Sehingga terpengaruh mereka dengan mendengar iman suara azan 1 hari semalam 5 kali. Sehari semalam 5 kali. Nggak pernah terpengaruh bang. Makanya perkuat iman, perkuat akidah dikatakan. Berteman sama siapapun. Disitulah nantinya terwujudnya hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Terwujudnya hablum minan nas itu. Nah, ini bang. Jangan merasa terpengaruh. Coba nanti abang
kita jumpa bang, saya tidak pernah mengajak abang masuk Kristen loh. Tapi abang jangan tanya sama saya. Jangan abang bertanya nanti kenapa kamu masuk Kristen. Kalau abang bertanya, sekalipun di situ banyak orang, saya akan jawab. Seperti kemarin di warung Atta Kopi. Sekalipun banyak orang, saya akan jawab. Wow, luar biasa ya bang, kesaksian di Aceh. Betul Kak. Injil sampai ke Aceh. Pantang mundur memberitakan kebenaran. Saya kalau sudah ditanya Kak Sofi, saya pantang mundur. Karena Injil kabar Kita baik jadi itu kan, harus sampai pokoknya waktu kepada pulang ke Aceh, kita jumpa di Matang. Siap. Ya. Semoga Anda siap mendengarkan Injil kabar baik Pak Fauzan ya. Yang bisa Ya, membawa saya- Anda keluar daripada neraka. Nah, kalau abang nanti bertanya, saya jawab. Abang harus siap tapi dengan jawaban saya. Gimana? Jangan nanti begitu saya jawab, abang Pak bawa gorok ageng tamparan. Nah, itu jangan. Nggak mungkin lah saya menggorok. Dulu ya kalau konflik mungkin oke lah. Sekarang mana bisa, undang-undang bro. Betul. Kena pasal KUHP kita. Ya. Jangankan bawa gorok, kita ngancam orang saja pakai gorok, sekarang udah kena kita bro. Ya, Bang Fauzan. Oke lah, pokoknya waktu pulang ke Matang kabari saya nanti ya. Ya. Saya penasaran juga, mana kalau Penasaran sama Injil kabar baik nih kayaknya. Apa yang Bang bukan membuat abang penasaran penasaran sama apa? Injil, sama penasaran sama Pak Bendi, kok bisa dia? Nah, saya kan sudah jawab tadi, Bang. Sudah kesaksian Enggak, tadi. kalau lewat Kalau itu saya nggak percaya. Saya ingin dengar langsung dari Pak Bendi itu aja. Lah tadi barusan udah dengar langsung. Emang tadi bukan Bang Pendi tadi yang bicara? Ini kan di TikTok bekas secara empat mata. Oh, ya kalau empat mata lebih dahsyat lagi. Karena Bang Pendi kalau disuruh dia terikat kakinya dengan undang-undang penistaan agama, nggak bisa bicara bebas Bang Fauzan. Iya. Saya sama Bang. Itu karena Saya di ruang TikToknya Bang Pendi tidak itu bisa karena bicara kajian dan bebas. atur. Ini semua pengaturan Iya. dia semuanya. Abang kalau ketemu saya kita buka Quran Bang, buka hadis bareng Bang. Oke. Kalau saya pakai buka Alkitab. Nah, itu Sebenarnya kan orang Kristen juga tahu tuh apa isi kitab di Injil itu apa. Ujung-ujungnya Al-Quran yang ada kitab terakhir. coba Nggak ada tunjukkan. yang lain. Coba abang tunjukkan di mana ujung-ujungnya Al-Quran. Saya akan kembali. Oke bang, waktu nanti kita jumpa saya tunjukkan semuanya. Enggak, sekarang saja abang tunjukkan. Ngapain tunggu tunggu nanti? sekarang. Jangan-jangan Yang nanti sekarang. besok Saya abang mau meninggal gimana? Abang belum sempat tunjukkan Kalau kepada begitu saya. berarti udah ajar saya. Berarti saya tidak sempat mendengar apa yang abang sampaikan itu bagaimana? Coba abang tunjukkan saja Pokoknya kalau satu jumpa ayat Matang yang hubungi menjurus kepada Al-Quran. Tetapi akan saya tunjukkan kepada abang sekarang juga ada banyak ayat Al-Quran yang mengarah kepada Alkitab. Ya mengutip Alkitab. Mengutip Cerita-ceritanya Alkitab, kita mengarah Alkitab. Nah, saya akan bacakan satu ayat kepada abang. Wa ma nuzzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Apa artinya? Ini kitab abang loh. Ini kata Enggak, gini Al-Quran saya yang enggak mengarah kepada Alkitab. Kita jumpa langsung nanti, oke? Ini kata Al-Quran yang mengarah kepada Alkitab, Bang. Nggak berani. Coba abang baca satu ayat Alkitab yang mengarah kepada Al-Quran. Saya sudah baca satu ayat Al-Quran mengarah kepada Alkitab. Banyak basa-basi ngomong itu waktu Satu ayat lagi saya baca. Fa'atainahu Injil, maka kami memberikan Injil ini huda linnas, dalamnya ada petunjuk, wa nurun, dan dalamnya ada cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, dan kami menurunkan Alkitab, membenarkan kitab Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ada banyak ayat Al-Quran mengarah kepada Alkitab, tapi tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengarah kepada Al-Quran. Itu abangku, ya. Oke, waktu jumpa kita buka-bukaan sana, oke? Sih sekarang aja Bang. Kenapa nggak berani ini Bang? Karena saya nggak akan jawab sekarang. Sekarang saya jawab. Oh, takut kamu berarti. Berarti kamu Dia pakai niat terselubung. Iya. Saya nggak mau jawab sekarang. Dirimu punya niat terselubung berarti. Ini Ya. urusan saya sama Pak Bendi. Kan udah Nggak saya ada bilang. turunlah. Urusan saya Kamu sama punya niat Bendi. terselubung kalau begitu.
Kemarin saya ke Sofia di warung kopi Atta, datang kawan 2 orang ya. Saya tidak sebutkan namanya. Dia ditanyakan, benarkah Pendi kamu sudah Kristen? Saya tidak mau dengar kata orang. Walaupun saya sudah banyak melihat di YouTube dan di TikTok katanya di media sosial. Tapi saya ingin dengar langsung. Begitu saya ceritakan sampai ke nama Yesus, Kak. Dan ayat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan saya katakan, karena dia hidup saya berubah, pikiran saya berubah. Pola pikir saya berubah. Pembaharuan budi saya berubah. Langsung di stop, Kak. Udah. Jangan lagi lanjutkan katanya. Iya, takut memang. Kebenaran itu seperti pedang ya. Injil itu seperti pedang. Tapi harus kita sampaikan. Memang pertama seperti Bang Pendi dulu merasakan pasti seperti pedang yang menusuk sakit. Betul. Tetapi itu baik ya bagi orang yang mau menerima firman dan kebenaran itu, dia akan datang. Karena Yesus berkata, barang siapa tinggal dalam terang, dia akan datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya semakin nyata. Iya. Nah, kemarin kita berdua berjalan dari dari Riau ke Medan, dari Medan tembus ke Banda Aceh, naik mobil. Wah, Tuhan Yesus baik, saudara ya. Nah, hari-hari ini terjadi lawatan yang luar biasa. Kak Sofi, suaranya dobling ya. Kalau kakak ngomong suaranya dobling. Gak tahu kenapa ya, ini di iPad pada semua mati nih. YouTube saya, laptop saya mati, HP saya mati. Suaranya tetap double. Nah ini enggak, coba ngomong. Tes. Enggak lagi. Ya, jadi saudaraku, kalau kita tidak giat memberitakan Injil hari-hari ini, mereka akan memberitakan Injil yang lain. Kalau kita tidak giat menceritakan, dobling lagi, Kak. Kalau kita tidak giat menceritakan siapa itu Yesus, maka mereka akan menceritakan Yesus yang lain. Seperti yang sering kita dengar, Yesus yang tidak mati di kayu salib. Itu mereka ceritakan. Jadi kita jangan kalah sama mereka. Kita dari sumber yang asli, mereka sumber yang salah. Menceritakan Yesus yang diserupakan, menceritakan Yesus yang diangkat, menceritakan Yesus yang tidak mati di salib. Itu Yesus yang lain yang mereka ceritakan. Jadi kita selaku anak Tuhan, selaku orang Kristen, diharuskan, bahkan diwajibkan, didorong untuk pergi beritakan Injil, pergi beritakan kabar baik. Oh, kalau kita tidak bisa pergi, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini media sosial pergunakan. Bersaksi, saudara, bagaimana kebaikan Tuhan. Bersaksi, setidaknya tulis tentang firman Tuhan, supaya orang membaca. Orang melihat tulisan saudara. Orang membaca status saudara. Entah di WA, di story WA, saudara tulis. Dan hari-hari ini kita harus berani menunjukkan identitas iman kita. Halo, Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Apa mau disampaikan? Silakan. Ini dari Medan, Bang, Medan. Iya, silakan. Itu Pausen itu tak usah dijumpai, Bang Pendi. Kayaknya ada niat baik, tidak baik dia tuh. Mengancam-mengancam. Bang Pendi ajak berdebat, dia bilang ajak temu empat mata. Kayaknya ada niat yang nggak baik. Jadi saya sarankan kepada Bang Pendi tak usah jumpa sama dia itu orang. Hanya itu aja, Bang. Iya. Pasti bang. Kita lihat juga bang, mau ketemu orang. Ya nggak usah, Bang. Yang penting kita pintakan Injil yang untuk kebenaran aja, Bang. Amin. Okay. Siap. Abang dari Medan. Medan, Bang. Suku Tamil. Oh, dari? Suku Tamil saya, Bang. Oh, sudah abang dari suku Tamil. Iya. Dari ini ya. Masih banyak saudara-saudara Kiai Hindu di sana ya. Udah banyak, tapi sudah banyak yang bertobat juga sih. Oh, sudah banyak. Kalau keluarga sudah semua bang. Amin, Tuhan. Haleluya. Banyak ya orang-orang India di sana yang sudah jadi Kristen ya. Sudah, Pak. Banyak yang Inggris, banyak yang pendeta sudah. Wih, mantap. Iya. Itu di kota Medan, Bang. Bang IMG. Itu di kota Medan ada satu gembala, gerejanya sangat besar itu. Gereja Helim. Aduh, saya lupa ya. Apa GPDI, apa GBI, apa gereja apa, saya lupa. Itu di Esparman GPDI.
GPDI ya? Iya, Esparman. Ah, itu ada nomor HP-nya sama saya. Gembala Oh, beliau kan? iya, iya. Kalau kita di Elim ada pendetanya orang India. Abang di mana? Di Elim Kristen Elim, ya. Indonesia. Ah, ah. Bisa dicek di Facebook. Pendetanya David Mariapan gitu. Dan tadi saya tengok itu Paujan itu kok mengancam diajak jumpa gitu, diajak berdebat satu ayat kita minta dia nggak bisa menjawab, tapi dia minta tetap muka, berarti ada niat nggak baik kepada Bang Pendi dia itu. Intinya dia Itu nggak senang begini Bang, biasanya itu orang-orang yang pengetahuan agamanya nggak ada itu. kurang. Iya, kurang. Nah, gitu. Jadi kita yang mengerti ya kita harus hati-hati. Karena Tuhan berfirman berhati-hati supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Tetap kita waspada. Amin, amin. Betul kan Bang? Amin bang, amin. Itu saran saya Bang Pendi. Saya tiap malam saya nonton terus ini. Wah, mantap deh. Nah, cuma berapa hari Bang Pendi nggak nampak. Rupanya ke Aceh, ke Medan nggak. Iya, lewat kampung Abang gitu loh. Iya, tentu Bang Pendi nggak bawa pisang sale untuk saya. Ah, Bang JDP bawa. Kalau kita punya kawan dengan berdua dengan Bang JDP, beliau bawa. Itu nama saya Loren. Itu nama apa saya aja tuh IMG itu India Metal Gang gitu. iya. Saya kan dulu pemusik, sekarang udah enggak. Berarti tinggalnya di Medan abang? Medan, Polonia. Oh siap. Nah, Nanti kita ketemu lah kalau ke sana lagi. Iya, saya senang kali lah. Sangat senang. Sharing kita tentang firman Tuhan, Bang. Itu yang saya sisa umur kita hanya untuk Tuhan saja. Amin. Gitu aja, Bang. Amin. Siap, Bang. Abangku, terima kasih banyak abangku ya. Iya, Siap. Terima kasih doa-doa dan dukungan kalian, teman-teman Siap. di Medan. Oke, Bang. Salam buat teman-teman saudara-saudara seiman di sana. Ya. Bang, itu nomor HP saya bisa diambil. Nanti kalau datang ke Medan bisa connect ke saya. Ada di mana bang? Di akun? Saya bilang aja di akun nggak ada saya bikin. Oh nggak ada. Nanti DM saya aja kalau tidak bang. Ke mana, Bang? Ke Nabirong. Oke, siap. Nanti abang DM saya aja, tuliskan di situ nanti. Nanti saya siap. Ya. Oke, Bang. Nanti kalau di sini nanti orang-orang pada salah gunakan bang nomor abang. Oke, siap. Ya, oke bang, siap. Bang. Makasih. Terima kasih, Bang ya. Tuhan berkati. Makasih. Ya, saya turunkan bang. Oke, siap. Yuk. Itulah. Banyak. Suara itu tambah parah dirimu itu bang. Suaranya sudah hilang itu. Iya ya. Tambah parah. Abang nggak minum madu. Tapi debatnya teriak-teriak kali. Bukan. Saya jarang teriak-teriak Bu Sofi. 2 minggu saya tinggal kak. 2 minggu saya tinggal, pulang balik dari Aceh langsung sakit. Asik. Karena nggak diajak gitu, karena nggak diajak. Oke, lanjut dulu. Saya mau ke dapur dulu bikin kopi ya. Ya, salam bang. Lanjut dulu, saya mau ngopi dulu ya. Mau ke Iya. dapur dulu. Salam bang Lase. Salam abangku Nabirong, abang Ferry, dan terlebih-lebih mbak saya, Mbak Sofi. Salam untuk kita semuanya. Salam Bang. Salam. Jadi sedikit meminta waktu ini dulu abangku ya. Ada tadi tappingan dari bawah bahwa ada orang Kristen yang ngajak dia masuk Kristen dan sanggup dia dibayar 100 juta. Jadi tadi yang di bawah yang mendengarkan kalimat saya ini, kalau memang ada manusia yang
menjanjikan kamu itu duit 100 juta rupiah, siapa sih orangnya, mana buktinya? Jangan asal om doang. Kalau saya ambil itu. Biar kita ambil. Iya, saya ambil itu duitnya. Habis itu balik lagi saya. Jadi Nggak peduli saya. tunjukkan buktinya kalau ada orang Kristen yang ngajak kamu masuk Kristen, ngasih kamu duit 100 juta. Itu sudah luar biasa kata-kata kalian ini. Iman kalian menunjukkan dari karakter kalian. Jadi tunjukkanlah imanmu di dalam dirimu. Di dalam dirimu tunjukkan juga sebaliknya imanmu. Jadi biar imanmu itu sejalan dengan kehidupanmu sehari-hari sesuai dengan kata-katamu. Ukuran imanmu itu, ukuran ajaran agama kamu itu adalah sesuai dengan berukuran dengan apa yang telah kamu sampaikan. Tidak pernah saya mendengarkan orang Kristen membayar kamu untuk masuk Kristen. Gak ada ceritanya. Tunjukkan sama kami malam ini. Bawa ke sini orangnya, Bang, biar Bawa kita ke sini orangnya. Ya, ada mau katanya kalau kamu masuk ke sini mau ngasih duit 100 juta, sini tunjukin orangnya siapa namanya. Kita juga pengen ketemu. Kita juga pengen kenalan. Kita mau, saya kasih 5 itu yang masuk Kristen 100 juta, saya kasih 5. Nanti ada juga yang mau masuk nanti juga kalau memang ada manusianya sesuai dengan tulisan tadi yang di bawah. Tadi udah saya minta sama dia buktinya mana, tunjukkan manusianya. Siapa sih orang Kristen yang ngajak-ngajak untuk masuk Kristen sanggup dia bayar 100 juta. Tapi begini Bang Lase, kita punya bukti loh kalau yang mualaf-mualaf di TikToknya Zuma itu dibayar. Oh, kalau itu sudah ini nih apa namanya itu permainan. Iya, satu orang Bukannya berapa kita bayar, orang bukan orang bodoh. Mengatasnamakan orang Kristen nanti sibuk berdebat. Jadi biar dia dianggap kalah, orang Kristen kalah. Kita permainan itu nggak terlalu diajarin kita, Mbak Sofi, udah matang di otak kita. Saya rasa orang Kristen nggak ada sebodoh yang Anda pikirkan itu membayar, apalagi kamu masuk di dalam agama Kristen sanggup dia bayar kamu. Nggak ada sebodoh itu orang Kristen. Mending dia ngasih sama orang yang nggak ada bapak ibu daripada ngasih kamu untuk ngajak kamu masuk Kristen. Benar nggak itu, Mbak Sofi? Betul, tunjukin selama ini. Kalau saya ke Kristen nanti ada orang yang mau bayar 2 miliar, mau tunjukin, kenalin siapa namanya, gitu loh. Kalau memang jangan asal tapping aja. Iya, silakan orangnya naik ke kita atau kesaksian di YouTube. Saya nih akan bayar orang Muslim yang masuk ke Kristen sebanyak 2 miliar. Tunjukin wajahnya gitu loh. Nah, berarti bayar, siapa oknum Kristen itu yang siap membayar itu? Jangan takia terus. Matilah gitu kalau takia terus. Dan juga yang tappingan dari yang menunjukkan sama Bang Pendi tadi ada utang pinjol. Sampai sekarang belum ada yang melapor orang pinjol kepada pihak yang berwajib bahwa Bang Pendi ada utangnya dipinjol. Tolonglah kata-kata itu dihindari. Oke. Biarin aja dia, Bang. Fitnah semua. Iya. Kemarin lagi lucu. Kemarin lagi lebih lucu. Aduh, gara-gara perempuan. Nah, kan? Tuh, kocak. Fitnah udah, Bang, biarkan aja itu. Bang Agam. Halo. Ya, sebentar Bang Agam lah. Ya, selamat malam, Bang. Salam. Bang. Shalom, Bang Agam, silakan. Ada yang disampaikan Abang? Saya udah menyampaikan. Sekarang giliran Bang Agam. Abang Nabirong suaranya agak serasa basah tuh. Iya, terima kasih. Mendengar semua di sini, dialog ini sangat bagus sekali ya. Itu orang Aceh, Pendi itu di mana dia di Aceh? Saya sebenarnya orang Batak, cuma namanya aja Agam. Oh. Dia orang Matang Lembang 2, Pak. Karena lama saya di Banda Aceh. Biren, Pak, orang Biren. Orang Biren. Lu trip di Banda Aceh, trip di Meulabo, trip di Purumia 16.
ujak tutut. Jadi dulu saya pernah di Aceh itu dipaksakan harus masuk agama mereka itu. Kalau tidak, nyawa saya terancam. Itu fakta sejarah hidup saya di Molabuh, ya. Jadi memang kalau non Muslim ke sana, dulu di Silimum itu pun di bawah di jembatan turun dari Gunung Selawe itu selalu dirazia. Laki-laki itu dari bus disuruh turun, suruh buka celana, maaf cakap ya. Oma orang kape, orang Batia ya Banda Aceh, kape Yahudi Pajubui, langsung itu caci maki. Jadi artinya kita nggak disunat, kenapa datang ke sini orang kafir gitu. Jadi saya merasakan sendiri memang dulu di Banda Aceh pun kita beribadah itu susah. Seperti di gereja di dekat Benayung itu kan salib dibikin ayam tuh. Jadi ayam Dr. Petrus. Waktu dicobain dia menyangkal Yesus sampai ayam berkokok kan seperti itu. Nah, berbicara dengan agama sebelah itu memang tafsir-tafsir mereka itu banyak, karena setahu saya sumber-sumber mereka itu sekunder, tidak seperti kita Kristen itu primer bisa dipertanggungjawabkan. Nah, karena dia sekunder, jadi banyak tafsir. Itu yang saya rasakan sendiri. Jadi kalau saudara kita agama sebelah itu susah diajak berdialog, bawaannya debat dan emosi. Nah, pengalaman saya di Aceh seperti itu, ya saya mengamati saja. Jadi memang cinta kasih di Kristen ini luar biasa. Makanya rekan-rekan saya harap jangan mau terpancing emosi. Kalau emosi itu kita artinya tidak rasional. Kita pengikut Kristus itu selalu lemah lembut. Terima kasih, hanya itu saya dengar. Salam kenal. Iya, mantap Pak Agam, mantap. Jadi sesuai dengan cerita Pak Agam, memang luar biasa lah kita menanggapinya di atas ini. Dan juga makanya tadi mungkin sebelum Pak Agam tadi banyaklah tapping-tappingan yang dibawa itu sampai yang menunjukkan ke secara pribadi Bang Pendi, dan juga ada yang membuat statement tadi bahwa ada salah satu oknum orang Kristen mengajak pihak mereka ajaran RT 06 masuk ke Kristen sanggup dibayar 100 juta. Jadi itu tadi makanya saya naik tadi minta sama abang saya Nabirong, sama Abang Pendi, sama kita di atas ini, ya kita minta tunjukkan, bukan kita emosi, tunjukkan manusianya itu yang sanggup membayar orang itu. Jangan asal ngomong. Itu benar yang Bapak Agam bilang itu, ya kita memang harus artinya lemah lembut dalam menanggapi mereka. Memang betul kita udah melakonin kepada mereka, dan mungkin 1 kali 2 kali juga kalau ada statement tappingan yang tidak baik itu kan pasti kita juga mempertanyakan balik kan. Jadi artinya biar sama ada pertanggungjawaban sesuai yang dibilang Pak Agam tadi, secara primer bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Itu yang kita minta tadi sama Mbak Sofi, sama Bang Nabirong, sama Bang Pendi gitu loh. Tunjukkan manusianya, jangan asal ngomong doang gitu loh. Jadi luar biasa lah Pak Agam, luar biasa. Salam dari Putra Nias. Iya, Putra Nias, salam semua, salam sejahtera. Saya sendiri sekarang stay-nya di Bandung. Oh, Bandung ini ya. Ya, kita di Pulau Nias Pak Agam. Iya, dan pernah dulu itu kalau saya tambah cerita saya, setahun saya di Kent Street di Brisbane itu belajar. Ya, di Australia. Ya. Di Kent Street, Crawford itu saya tidak mendapatkan apa-apa.
ya. Saya lihat tidak mendapatkan apa-apa, yang ada caci maki aja selalu diucapkan, dikotbahin terhadap agama-agama di luar dia. Saya lihat ini bukan petunjuk yang baik gitu loh. Sudah Jadi jelas lah. bawaannya itu kita emosi dan jihad, ya, menghalalkan segala cara apabila itu keuntungan sepihak. Ini yang saya lihat. Terus kemudian kita selalu menduakan orang tertentu. Lah, diajak kita duakan bagaimana nasib kita gitu. Nah, yang saya lihat di Kristen ini sejak saya lahir ada kepastian, ada Iya. jaminan, ada Iya. jaminan. Itu kan Iya. tidak ada keraguan di sana. Iya Dan kan? juga ajarannya Pak Agam bukan menunjukkan apa namanya, darah ganti darah, bukan itu. Iya, mereka Ajarannya bukan berjihad begitu. kepentingan mereka itu jihad itu darah, merampok, membunuh, memperkosa. Wah, saya kira orang ateis pun tidak mengajarkan doktrin seperti itu kan. Jadi yang ada pedang dan pedang, ya kan, tebas dan tebas. Nah itu Jadi gigi ganti gigi namanya itu Pak Agam. iya, jadi memang kalau saya lihat ini doktrin agama mereka ini adalah hukum Taurat. Tangan kanan maling potong, tangan kiri maling putus. Jadi memang berbeda, ya kan? Di kita itu udah berkah, udah berkat dari Tuhan, pengampunan manusia dijamin. Itu. Ya, yang terpenting lah Pak Agam, itulah dulu. Yang penting kan urusan ajaran mereka yang biarkanlah mereka yang menjalankan, nggak usah kita angkat topi di atas di kita, apalagi nanti sasarannya Bang Pendi. Jadi yang penting kita udah mengetahui dan udah ini ya. Jadi tujuan Bang Pendi juga di malam ini pencerahan, menjadikan dirinya menjadi garam untuk dunia, memberitakan Injil. Jadi yang terpenting bagi ajaran yang bertetangga, biarkanlah mereka. Iya, Gitu. iya. Soalnya salah-salah kita nanti, tuduhannya nanti menista agama. Iya. Nah itu aja Pak Agam. Iya sih ya. Iya, oke. Ya dilanjut Bang, dilanjut. Oke Pak, siap. Turunkan ya.